muncul gerakan-gerakan bunuh diri. Sejauh ini padahal udah bagus. Ini bukan menang-menangan ya. Gue bilang ini adalah apa yang dilakukan oleh Kiai Imad adalah untuk menghalau golongan-golongan yang selama ini merasa dirinya lebih mulia di antara yang lain. Merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Bahkan mengobok-ngobok syariat Islam dari dalam. Apa yang dilakukan oleh Kiai Imad selama ini udah membuahkan hasil sebenarnya. Tiba-tiba malah bunuh diri kalian. Jangan pernah memukul mundur lawanmu dengan nafsu. Jangan pernah menjatuhkan orang lain hanya untuk kepentingan nafsumu ya ikhwan. Kalau itu ingin menyelamatkan ajaran, ingin menyelamatkan agama, ingin menyelamatkan Nusantara ini dari penjajahan pola pikir, ya jangan dengan nafsu. Apalagi menghadapi orang-orang lucu, jangan dengan nafsu. Ikhlas lillahi ta'ala. Bukan ingin mencari pangkat, bukan ingin mencari jabatan, bukan ingin mencari cuan, bukan ingin dilihat orang sebagai orang hebat. Bukan. Masa memberantas kepalsuan dengan kepalsuan juga? Aduh. Ayo dong. Mimpi jangan dilawan mimpi. Banyak yang marah ya. Katanya sekarang saya akan kualat dengan keturunan Wali Songo. Lu kagak salah ngomong sama gua kayak gitu. Ini ada komen di tempat gua tuh, hati-hati TJ, nanti kualat sama keturunan Wali Songo. Lah. Parah lagi kan? Gua udah ketiban 2 kualat nih. Kemarin kualat karena habaib. Sekarang kualat Wali Songo. Double kill gua. Sekarang double kill gua. Ya ampun. Tanya-tanya lah sama orang, tanya-tanya. Lihat-lihat orang lah kalau nakut-nakutin kualat. Sekarang TJ suul adab dengan keturunan Wali Songo. Oh, keturunan Wali Songo kok bawa hadis palsu? Pingin dikatakan wali mastur, tiba-tiba muncul di sosmed. Ya wajar, namanya selama ini mastur dia. Masturnya pakai basi nggak? Hah? Tiba-tiba pingin tenar gitu. Dan gua salut dengan klarifikasi dari Gus Fuad Pleret. Bagus klarifikasinya. Dan dia tidak mengatakan bahwa sumpah ataupun mimpi itu bisa dijadikan sebagai hujah. Betul, memang nggak bisa. Maka kalau memang punya pengetahuan terkait masalah nasab ini, bahas secara ilmiah. Jadi kalau dibilang sama orang nanti ilmiah kandang kebo, kan nggak salah orang, salah kita. Model-model begitu lu tunjukin ke publik, ya lucu lah. Dan banyak juga yang salah nangkap tentang pembahasan gua, yang mengatakan bahwa gua tuh tidak percaya dengan mimpi. Bukan nggak percaya dengan mimpi Rasulullah, bukan. Nggak sembarangan kita bisa mengetahui bahwa itu beneran mimpi Rasulullah. Memang setan, iblis tidak bisa menyerupai Rasulullah, tapi mengaku-ngaku kan bisa. Dan kalau ada orang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, nggak berani ngomong di publik sembarangan.
Dia pastikan dulu ke sana kemari, dia pikir-pikir dulu. Dan itu pun kalau sudah pasti misalnya mimpi Rasulullah, nggak mungkin dipublikasi. Oh ada amanah begini begitu, nggak begitu dong cara nyampainnya. Misalnya dapat pesan tegas dari Rasulullah untuk Taufik Asgaf, kan lucu itu. Nah, hari gini Rasulullah bisa bersabda kepada ente, kenapa ente nggak jadi perawi hadis aja gitu? Karena gue nggak heran di tanah Nusantara ini banyak seperti itu. Ada yang ngaku jadi nabi, dapat wahyu di Bogor. Ada yang ngaku jadi Tuhan, ada yang ngaku jadi Jibril. Nggak heran gue di negeri kita ini ya ikhwan. Rasulullah titip pesan buat si fulan dan si fulan, sama aja dengan kegiatan Dobolowi selama ini. Si Bahar nggak pernah bermimpi Rasulullah, tapi teman-temannya sesama habaib pernah bermimpi Rasulullah, bahkan menitipkan pesan kepada Bahar. Gimana pesannya ya ikhwan? Pesannya di dalam mimpi mereka itu, lanjutkan perjuanganmu Bahar Smith cucuku. Kan lucu. Enggak masuk gua itu, enggak masuk gua. TJ belajar lagi ilmu hakikat, belajar lagi ilmu ma'rifat. Gua enggak pernah belajar, memang gua bodoh. Tapi hal yang seperti itu setahu gua dalam ilmu kita bermakrifah, dalam kita mencari jati diri, mencari Tuhan kita, nggak ada seperti itu. Kalaulah mimpi bisa dijadikan dalil, maka untuk apa Al-Quran, untuk apa hadis, untuk apa ulama? Udah tinggal mimpi-mimpi aja, apalagi sudah ada ilmu yang dikasih sama si Ishak itu, sama si Ishak. Apa dikasih ilmu sama si Ishak? Pertama dia bacakan hadis dhaif, kemudian dia bacakan hadis palsu. Barang siapa yang bersolawat 1000 kali, maka dia akan ya sudahlah, kembali ke kalian masing-masing. Saya udah bilang kita fokus tesis Kiai Imad. Menurut gua itu sangat ilmiah dan sangat bagus sekali untuk sekedar mengetahui yang selama ini digadang-gadangkan sebagai cucu Nabi. Jangan gitu, itu penipuannya sangat kentara sekali, nggak halus. Yang halus saja kalau berbohong itu terdeteksi, apalagi yang kasar seperti itu masih kasar sekali, dihaluskan lagi ya. Hati-hati, apalagi gerak-geriknya mencurigakan. Pertama suaranya, beliau mengaku sebagai seorang mursyid tariqah. Kemudian beliau mastur, orang mastur tiba-tiba muncul di permukaan. Aduh, dengan gaya selengean. Ayo dong, jangan gitu. Kalau memang sumpah itu bisa dijadikan sebagai alat bukti, maka banyak sekali pencuri, maling, rampok, koruptor yang lolos. Kan kata pengikut Gus Fuad, ya, yang tidak suka dengan konten gua kemarin gini katanya, TJ, setidaknya dia udah bersumpah. Lah lu ngapain bersumpah untuk sebuah kebohongan? Berapa banyak sumpah pejabat yang diingkari? Kualat mereka. Kamu ngapain dalam rumah saya? Ketangkap maling. Saya pingin jalan-jalan doang, kata maling. Kamu mau curi? Enggak, sumpah wallahi saya tidak mencuri. Cuman jalan-jalan doang.
kok jalan-jalan dalam rumah saya, wallahi nggak mencuri, udah lepas, pulang kamu. Selesai. Nggak perlu lagi pengadilan. Nggak perlu, tinggal sumpah aja. Wallahi udah cukup tuh. Di saat ada pergerakan besar dalam membongkar tabir kebohongan, pasti ada orang-orang yang ingin mengambil manfaat di samping itu. Kita tidak pungkiri itu. Ada yang mengambil manfaat untuk cuan, popularitas, ataupun yang lain. Maka sahabat TJ harus jeli melihat ini. Memberantas kepalsuan dengan kepalsuan sama aja. Itu namanya cebok pakai kencing ya kawan. Kalau bahasa Acehnya rahae ngei. Cebok habis berak, cebok pakai kencing. Sama aja. Ya. Nah, kan kemarin ada ancaman gitu untuk yang tidak percaya dengan cerita dia, apakah kalangan habaib ataupun kalangan YouTuber, kalau nggak percaya dengan omongan si Ishak ini, kualat, gue tunggu kualat dari ente ya. Bikin wong Jowo malu, enggak. Ini bukan berbicara suku ras, bukan. Ini berbicara tentang kedewasaan. Nah, tesis Kiai Imad tujuannya bukan untuk menghancurkan suatu klan, bukan untuk pengusiran terhadap yang katanya imigran, bukan, tetapi untuk mematahkan kebohongan-kebohongan mereka selama ini yang terindikasi, yang tersusun rapi. Nah itu untuk meredakan pentololan, penggoblokan yang terjadi terus-menerus di tengah-tengah masyarakat mengatasnamakan agama. Ya, jadi bukan untuk ini usir imigran Yaman. Kalau kita usir imigran, aduh, terlalu dalam lah. Dan itu nggak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena mereka dilindungi undang-undang. Siapa kita ngusir-ngusir orang lain? Hah? Nggak bisa ya kawan. Setidaknya dengan tesis Kiai Imad, para habaib ini yang oknum ya, ataupun semuanya yang selama ini melakukan ceramah-ceramah halu yang membodohi umat, yang merasa saya klan paling tinggi, saya paling mulia, bisa tersadarkan bahwa mereka bukan apa-apa. Gitu tujuannya. Misi penyelamatan, bukan misi penghancuran. Ya, istilahnya lebih tepatnya kita membungkam, tesis Kiai Imad itu membungkam kartel-kartel yang selama ini sudah gentayangan bertahun-tahun. Apa ini? Bang, tanggapan lu tentang imigran terdampar di Aceh itu bukan kali pertama bang, udah banyak sekali kejadian itu. Dan kali ini masyarakat Aceh menolak. Walaupun menolak, tetapi tetap memberikan bantuan makanan ke mereka, kebutuhan mereka selama di dalam kapal. Karena itu juga akan membawa dampak yang buruk nanti ke depan. Seperti yang sudah ditolongin malah ngelunjak. Ya, bukan diusir, tetapi tidak diterima. Tidak diterima. Ya, tidak diterima oleh masyarakat. Sudah pernah ditolong, sudah pernah dibantu, bahkan berbulan-bulan sempat tinggal di Aceh di bawah pengawasan imigrasi ya. Ya, akhirnya mereka juga nggak diizinin kemarin. Bukan tidak kasihan, bukan. Dan di Aceh pun udah tahulah kalian, banyak sekali masalah di masyarakatnya.
Maksudnya masalah tentang ya kehidupan kita juga belum layak sepenuhnya. Dari kemarin baju lu itu doang TJ. Ya iyalah, kalau lu jumpa TNI lu berani ngomong gitu juga. Pak TNI dari kemarin baju lu gitu-gitu juga. Pak polisi baju lu kemarin itu juga gitu. Emang lu sekali pakai aja udah bau. Namanya juga baju gua cuman ini aja. Terus gua mau pakai baju orang lain. Harus pakai baju kebesaran gitu. Dari hasil maling jemuran. Ayo Dak, komen Dak. Ini budak ada 2. Yang satu budak yang mengaku cucu Nabi. Yang kedua budak yang mengaku cucu Wali Songo. Mengaku pecinta Wali Songo. Cerita songong, cerita mimpi pun kalian ceritakan di publik, bikin malu. Bang pakai baju bulu kayak Bahar nanti kalau di Antartika ya. Adu mimpi cuy. Yang sana mimpi, di sini mimpi, di mana-mana pada mimpi. Aku bingung, ini lucu. Sana ngaku cucu, sini ngaku cucu. Gebang Cirebon, salam Cirebon semuanya. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Hati-hati. Menghindar dari buaya malah masuk kandang harimau. Keluar dari kandang singa masuk kandang harimau. Alis, kopi ganja bang? Iya. Kuperhatikan ini kok orang-orang di samping Kiai Imad makin lama makin aneh ini. Dapat sabda dari Rasulullah untuk menyerang Habib, untuk menyerang Habaib. Dapat perintah dari Rasulullah. Itu judul konten doang atau gimana? Berani kalian ngomong kayak gitu ya. Gua ngebaca judulnya aja geli. Geli gua baca judulnya. Malu kita kayak gitu ya ikhwan. Konten bang katanya, konten gak boleh juga seperti itu. Konten kok ngebohong bawa nama Rasulullah, nggak boleh itu. Saya nggak percaya ya ikhwan. Bukan nggak percaya mimpi kita bertemu dengan Rasulullah, bukan. Tapi nggak percaya seperti cerita si Ishak itu. Belum apa-apa udah bawa dalil palsu, hadis palsu dibawa sama dia. Nah, teman-teman yang lain yang paham, ngertilah. Gua kagak paham. Jangankan orang-orang kayak gitu yang ngomong, orang-orang yang jelas nih ketahuan dia wali misalnya ngomong kayak gitu depan umum, gua kagak percaya. Malah dengan kejadian itu selama ini dia gua anggap wali, tiba-tiba kewaliannya rontok di depan saya. Wali nggak mungkin ngomong seperti itulah. Apalagi sudah mastur ya kan. Mastur kan bukan ucapan.
Tetapi dia menghindari ketenaran. Oh, saya mastur, saya bermimpi gini depan publik. Itu disitulah ketahuan. Misalnya orang ngomong, saya nggak ngomong, tapi dia lagi ngomong. Nah, itu paham maksudnya? Paham. Adu domba dilarang, adu mimpi baru paten. Kerja kalian apa? Tidur. Pantes lah mimpi terus. Mulai kapan? Mulai kapan mimpi itu bisa dijadikan dalil untuk hujah? Mulai kapan? Ayo dong, kita berpikir dengan rasional, bukan dengan rasis. Masalah tesis, ya kita tetap, saya masih mendukung tesis Kiai Aimaduddin Uthman Al-Bantani. Muhammad S. Habib, syukran. Nih ada lagi nih, TIJ dibayar sama Habib. TIJ dibayar Ba'alawi katanya. Makanya gua serang keturunan Wali Songo. Siapa keturunan Wali Songo? Yang ngaku Maulana Ishaq kemarin. Lu pikir gua kagak kenal dengan keturunan Sunan Muria? Sunan Muria keturunannya kok kayak gitu kali? Kan TJ jauh-jauh hari sudah mengatakan banyak ngaku-ngaku keturunan Wali Songo. Di samping orang-orang ngaku keturunan Nabi, selama ini ngaku juga keturunan Wali Songo. Dengan tidak lain dia juga ngaku keturunan Nabi. Hati-hati. Tak perlu menjelaskan keturunan kau depan TIJ. Lihat gerak-gerik kalian aja udah ketahuan siapa kalian. Dukun kok ngaku keturunan wali. Saya melihat kalian seperti saya melihat si Bahar, si Rizik, sama. Cuman nggak ngaku-ngaku kasyaf. Setiap keturunan itu pasti dia tidak akan jauh dari yang namanya genetik ya. Genetik bisa dites dengan DNA, udah pasti akurat itu. Kalau pandangan mata seperti gua, ya kita tahulah gerak-gerik seseorang. Dia ada ciri fisik walaupun tidak mendominasi. Tata cara tahu kita. Ayolah, tolong please, jangan gitu. Gerak-geriknya pendusta. Oh, sangat peka sekali kalau TJ, peka sekali. Ini orang beneran apa enggak? Ini orang serius apa enggak? Ini orang tujuannya apa sih? Walau gue kagak tahu tujuannya, setidaknya apa yang dia omongkan gue pahami. Kalau sahabat TJ kalian mau percaya mimpi silahkan, percaya mimpi orang-orang itu. Gue kagak model seperti itu. Dulu ada selebaran, sebelum ada HP, di kertas-kertas, ditempel-tempel. Syekh Fulan bin Fulan, penjaga makam Rasulullah, beliau bermimpi kiamat tidak akan lama lagi. Untuk umat Islam sebarkan selebaran ini supaya masuk surga. Itu orang yang sering robek itu di selebaran itu, gua tuh sering robek, di mana ditempel gua robek. Dibuat kayak mading di warung kopi ditempelin. Udah pertama kali tempelin, besok bawa kotak amal sekalian brosur itu, sekalian selebaran itu. Kemudian setelah ada handphone, itu SMS. Handphone dulu tahulah SMS-nya sebagian teks hilang. Syekh Fulan bin Fulan penjaga makam Rasulullah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Di dalam mimpinya Rasulullah berpesan begini. Itu udah jadul ya ikhwan. Udah jadul sekali, nggak laku lagi.
Kalau lu punya mimpi, lu yakin itu mimpi bertemu dengan Rasulullah, jadikan mimpi itu sebagai jalan untuk kita bisa menjadi lebih baik, supaya iman kita menjadi lebih kuat, bukan untuk diumbar-umbar supaya dapat pujian dari umat. Ya, gua kagak percaya kalau udah cerita mimpi, kagak. Sekalipun dia jujur, misal, apalagi gerak-geriknya pembohong, apalagi jujur, gua kagak percaya itu. Karena hal seperti itu bukan untuk diumbar, itu untuk konsumsi pribadi. Oh, ada amanah di dalamnya, ada cara. Nggak harus mengatakan format mimpinya. Nah, misalnya tiba-tiba si Ishak ini mimpi, kemudian dia turun untuk bergabung dengan Kiai Imad untuk langsung ikut terjun diskusi misalnya, atau debat. Terjun debat misalnya, karena dia sudah diembankan amanah dalam mimpinya. Ingat, gua bukan tidak percaya mimpi tentang Rasulullah itu nggak ada, bukan gitu, itu salah pemahaman. Gua percaya dengan mimpi itu ada, mimpi bertemu Nabi ada. Tapi tidak semua mimpi bertemu Nabi itu bisa dipastikan bahwa itu beneran Nabi. Bisa jadi itu godaan setan. Mungkin tidurnya lupa cuci kaki, lupa baca doa. Banyak mimpi. Ya, walaupun ada orang-orang kayak gitu di sekitar Kiai Imad, gue tetap fokus tesis Kiai Imad, gue pribadi gitu. Dan gue akan terus memberikan dukungan selama itu benar. Dalam pembahasan sejauh ini yang dilakukan oleh Kiai Imad udah benar terkait masalah tesis. Beliau melakukan penelitian, bukan perbanyak mimpi, perbanyak tidur lalu bermimpi, bukan. Nah, buktinya kan selama ini terdiam. Yang kowar-kowar kan cuma segelintir orang yang memang semua bisa dibantah oleh tesis Kiai Imad. Teman sendiri kok diserang. Emang kalau teman sendiri nggak boleh diserang gitu? Standar kebenaran dari mana itu? Jadi kalau yang salah itu nggak harus lawan, kawan pun harus diberikan teguran. Ini belum barbar. Nah, kalau misalnya kelompok Gus Fuad pingin barbar, bisa TIJ, tapi nggak mau. Sejauh ini belum perlu. Jangan kalian pikir, oh ketika TIJ membahas Gus Fuad nanti barbar, nggak ada yang nonton channel. Nggak peduli gua, dari dulu gua kayak gitu. Mau lu nonton, mau lu kagak nonton, live gua kagak masalah. Nggak ada masalah itu. Lebih bahaya lagi orang-orang ngaku sebagai, ini seolah-olah kan dia diutus oleh Rasulullah sebagai penyambung penyambung lidah dari Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat. Ngeri namanya aja ngeri. Maulana Malik Ibrahim, Mursyid Dorikoh. Lu pikir kita kagak kenal dengan mursyid-mursyid Thariqah? Mulai dari mursyid yang bisa dilihat sampai mursyid yang tidak bisa dilihat. Yang tahu itu benar dia sendiri, yang ngapain dipublikasi? Kalau ingin dipublikasi ya harus ada bukti dong. Ketika orang mempertanyakan bukti, kalau nggak bisa dibuktikan gimana? Udah, jangan bikin kacau. Ini hanya untuk nafsu pribadi. Apa yang sudah rapi, apa yang sudah bagus malah dikacaukan. Gue kagak urus karena memang bukan apa ya, gue bukan bagian dari kelompok mereka, gue bukan bagian daripada apa ya, organisasi mereka, bukan. Gue pure mendukung tesis Kiai Imad karena ilmiah. Walaupun banyak orang-orang mengatakan, yang merasa terancam yang mengatakan tesis kandang kebo, tapi sangat ilmiah, sangat diterima. Jadi mohon maaf ya ikhwan ya, saya itu yang aneh-aneh begitu nggak masuk ke saya.
Minta uang sama malaikat Jibril itu enggak. Jangankan sama malaikat kita minta uang, sama Allah pun kita enggak minta uang, tapi minta diberikan keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan rizki, dimudahkan rizki kita. Udah, apakah diberikan dalam bentuk uang, dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk misalnya hasil panen kita berlimpah, yang diminta rizki bukan uang. Masa malaikat Jibril kayak emak bapak lu? Mau tarigoh apapun, ya. Bisa dikasih minum, kasih makan, udah rizki dari Allah, udah. Ini kok malah mimpi. Terus ngancam lagi, mubahalah, judulnya kan mubahalah, katanya kemarin bukan mubahalah. Kalau misalnya ini gini, klarifikasi Gus Fuad kemarin katanya gini, bukan dia, tapi si Ishak itu, kan nggak mungkin kalau ada orang yang ngomong seperti dia nggak publik. Ya kalau ada orang ngomong seperti itu, walaupun ente percaya, jangan dipublis dulu misalnya. Lu cek dulu kebenarannya, lu pastikan dulu. Kemudian penyampaiannya di depan publik, jangan vulgar begitu. Lucu jadinya, judulnya aja lucu judulnya. Hah? Judulnya apa ya? Gua cek dulu. Dahsyat judulnya bagi gua tuh. Pesan tegas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Taufik Segaf dan semua habaib Bang Alawi. Pesan tegas dari Rasulullah. Terus Rasulullah ada pesan yang lain selain masalah nasab Bang Alawi. Aduh, mimpi diganggu sama jin pagar aja udah ngaku-ngaku Rasulullah, udah perlu percaya. Pesan tegas ya ikhwan. Udahlah. Ya, gua cek itu si Ishak siapa ya, gua cek. Siapa tuh orang? Udah, untuk sahabat TJ semuanya, berhenti berhalu. Kita ingin mengajak masyarakat Indonesia ini keluar dari kehaluan yang selama ini terus menyusup ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari masa-masa penjajahan sampai sekarang. Kita bukan orang tidak percaya goib, kita bukan orang tidak percaya dengan mimpi terhadap bertemu dengan Rasulullah, bukan. Tapi gua kagak percaya mimpi si Ishak itu. Nah, gua kagak percaya dengan sumpah dia itu. Kagak percaya gua. Bukan berarti juga gua kagak percaya dengan mushaf Al-Quran yang dia taruh di atas kepala dia, bukan. Mimpi kok dijadikan dalil. Kalau nggak dijadikan dalil, kenapa di-up seperti itu dengan judul yang begitu? Gua kagak percaya ya. Jadi kalau gini bantahan kibinnya Gus Fuad gini. Masa yang benar lu kagak percaya katanya, yang benar lu kagak percaya katanya. Beda dong mimpi si Ishak ini dengan mimpi Bang Alawi gitu. Aduh, itu yang gak kemakan gua. Itu dari dulu yang membuat gua ribut dengan Habib ini ya gara-gara itu. Punya orang kagak bagus, punya dia yang bagus. Punya orang kagak asli, punya dia yang asli.
Kalau sama-sama palsu udah akui aja. Hah? Yang satu ngaku cucu Nabi, di dalam darah ana mengalir darah Rasulullah. Yang satu ngaku keturunan Wali Songo. Udah tes DNA juga kalian. Tunjukkan ke TIJ nih, tunjukkan ke publik. Nih hasil tes DNA saya. Nih manuskrip saya. Jangan sampai kalian keluar dari sangkar kecil masuk ke sangkar besar. Oh, Insya Allah luar biasa. Judulnya Merdeka, tapi mengajak orang berpikir dengan sistem pemikiran yang terjajah. Hei, ajaran Islam tidak sama sekali menjajah kita. Ajaran Islam tidak sama sekali mengikat, sehingga kita tidak bisa bebas berpikir. Sehingga kita harus didoktrin dengan pemikiran orang lain. Enggak begitu. Apalagi Thariqah, jalan menuju Allah. Ini Thariqah kok jalan menuju mimpi. Ya judul novel aja kalian. Gua masih tertarik sampai hari ini, masih tertarik, masih penasaran bagaimana ending daripada bantahan-bantahan dari pihak habaib terhadap tesis Kiai Imad. Dan gua masih mendukung tesis Kiai Imad sampai hari ini, walaupun ada orang-orang seperti itu. Gua yakin Kiai Imad menegur hal itu di belakang. Gua yakin sekali menegur hal seperti itu nggak benar juga. Makanya ada klarifikasi dari Gus Fuad. Gue yakin pasti ditegur itu. Nah, cuman kalau orang yang dewasa adalah menegur bukan mempermalukan di depan umum, pasti memanggil, ngajak bicara. Ya. Klarifikasi Fuad, mimpinya asli saudara. Tahu dari mana dia? Hah? Jadi begini, barometer kebenaran mereka itu karena berani bersumpah. Gua orang yang justru belum apa-apa udah bersumpah, semakin gak yakin. Gombal juga sering dibawa sumpah. Sayang, aku cinta sama kamu, gak percaya, belah dadaku. Kan gak mungkin dilakukan seperti itu. Sayang, aku benar-benar sangat mencintaimu. Berani disambar geledek. Gua udah sering sama Habib yang doyan sumpah. Wallahi. Nah, dulu ada si Kumar Lampung. Kata dia berangkat dari Lampung ke Aceh 19 jam hanya karena cinta terhadap TIJ. Wallahi ana cinta kepada antum, katanya. Ana jauh-jauh dari Lampung 19 jam datang ketemu sama ente TIJ. Tahu-tahu apa? Dia dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi. Sebagai saksi dari pelapor. Sumpah juga kan? Tuh pejabat tuh. Waktu dilantik. Disumpah pakai Al-Quran enggak? Hah? Nyatanya apa? Tidak sedikit juga yang mengkhianati rakyat kan. Tuh Mubahalah Sugi Nur. Tuh Mubahalah Bambang Tri. Tuh mubahalah para dukun, Umi Preman, Kong Halu. Banyak sekali mubahalah. Apa? Kalau seandainya sumpah itu bisa dijadikan sebagai alat bukti ya ikhwan, itu maling nggak akan ada yang masuk penjara. Penjara itu nggak perlu, pengadilan itu nggak perlu. Kamu nyuri, wallahi tidak, udah pulang. Kamu toha, beneran nggak nidurin bini kibinmu? Wallahi tidak, udah aman. Sumpah itu tidak dianjurkan tapi dibolehkan. Sumpah itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk sebuah kebenaran.
Mubahalah itu bukan tunggal. Kita sendiri ini ambil Al-Quran, taruh di atas kepala, kemudian mubahalah sendiri. Itu bukan mubahalah. KJ, kapan dia bilang laknat ini itu? Mubahalah itu sumpah laknat. Walaupun nggak dibilang ini sumpah laknat, tapi kalau udah dibilang mubahalah, itu sumpah laknat yang menghadirkan dua pihak yang bertikai. Duduk di satu tempat, mereka saling mengikrarkan bahwa keluarganya mengikrarkan sumpah laknat tersebut, bukan sendiri. Itu namanya mubahalah tunggal. Mubahalah tunggal itu pertama kali dicetuskan di Indonesia ini oleh Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Kemudian diikuti oleh murid beliau, yakni Gus Nur Sugi. Itu ya ikhwan. Ini saya lihat komen kalian udah kemana-mana. Udah gara-gara Gus Fuad ribut dengan Teguh Mudakari. Oh, ini udah bukan lagi masalah ini sudah masalah daerah. Nggak ada urusan, gua tidak mewakili Aceh. Bukan masalah kedaerahan nih. Bukan masalah Jawa Aceh, Kalimantan Aceh, Papua Aceh, bukan ini. Jangan dobol cara berpikir. Padahal udah bagus kemarin, udah bagus-bagus ya kan. Timbul mimpi itu, aduh, gua pikir apalagi ini cobaan, kok jadi bunuh diri, gua pikir. Niatnya sih biar lebih terlihat hebat, biar lebih terlihat wow, langsung di backup oleh Rasulullah. Nggak perlu seperti itu. Jika engkau menyampaikan kebenaran sesuai dengan ajaran Nabi, itu sudah ada backupan di belakang, baik oleh Nabi sendiri ataupun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyampaikan kebenaran merupakan bagian daripada ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak perlu sampai harus ketemu Nabi langsung dulu dapat titah. Dobol kabeh sakarepmu lah. Jadi kalau ada cerita seperti itu di depan publik, dibilang sama orang lain halu, jangan marah, memang halu. Memang halu. Menurut Gus Fuad, Tuan Said Qori berpikiran radikal, gimana tanggapannya Bang TIJ? Oh, kalau berpikiran radikal, kita semua berpikiran radikal ya ikhwan. Saya pribadi pikiran saya radikal. Saya radikal orangnya. Saya nggak bisa lembut, halus, nggak bisa. Kalau saya lembut sama halus nggak bisa dong menghajar itu orang-orang radikal seperti si Bahar. Memang kita dididik radikal. Kalau ada orang yang menjajahmu, jangan biarkan dia menjajahmu. Lawan. Lawan. Tapi bukan berarti ketika kamu dicaci maki terus kamu balas caci maki. Bukan gitu juga. Kan gua udah bilang sejak awal. Kalau ada orang datang ke rumah gua ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dia colek gua pakai tangan, gua colek dia pakai kaki, itu radikal. Ya, radikal bebas. Gua radikal juga orangnya. Gua nggak bisa kepala gua dijitak-jitak orang terus gua diam, nggak bisa. Tetap ada perlawanan. Kalau kita nggak radikal, Belanda betah di Aceh dulu. Karena memang rata-rata dulu kebanyakan pejuang-pejuang kita memang radikal sekali. Sampai kuyut itu penjajah dulu. Menciut dia. Nggak mau kita diinjak-injak. Jangankan manusia, ular pun kalau dipijak ekornya dipatuk kita. Ya, begitu saya. Cuman radikalnya kita nggak mencelakai orang.
Ataupun ada licik di belakang, kita bunuh dia, kita racun dia, kita bom dia. Beda dengan kita bom, enggak. Konflik di Aceh bertahun-tahun, tidak ada satupun rumah ibadah yang dijadikan sebagai sasaran tembak. Kita tahu kan di sini 99% beragama Islam. Kemudian banyak juga rumah ibadah agama lain di Aceh. Waktu konflik tidak ada satu peluru pun yang nyasar ke rumah ibadah orang lain. Tidak ada satupun bom yang dilempar ke gereja misalnya, ke wihara, ke kuil misalnya. Nggak ada. Nggak ada. Memang laki-laki ya radikal lah. Gue suka orang-orang radikal. Orang terlalu kemayu, gue jijik. Kenapa? Gue ngaku sendiri, nggak perlu dibilang sama orang lain. Gue radikal orangnya. Kenapa budak-budak FPI tidak berani mempersekusi TIJ? Karena TIJ radikal. Mereka tahu seradikal apa TIJ. Gue sendiri padahal kan. Gue hidup di tengah-tengah FPI nih. Di tengah-tengah pasukan keputihan FPI. Kenapa mereka tidak berani sama TIJ? Mereka tahu radikal mana TIJ. Kalau berani sama TIJ salah-salah, itu markas mereka bisa jadi arang. Nah itu radikal TIJ. Perlu nggak radikal itu? Perlu. Terus kalau mereka datang ke rumah gua, persekusi gua terus nangis-nangis berpelukan, bacain surat permintaan maaf ke mereka, itu bagus bagi kalian? Bagus. Justru karena radikal, ya, radikal yang gua miliki, radikal bebas yang gua miliki, sehingga radikal-radikal bebas, virus-virus yang lain nggak berani. Sudah ditolak oleh radikal bebas yang ada pada diri gua. Gue tuh koar-koar tentang Siriji, koar-koar tentang FPI, gue berada di lingkaran mereka. Di sini kebanyakan pendukung mereka, biar kalian tahu. Kalau kalian koar-koar itu bebas, ya wajar. Kalian hidup di tengah-tengah orang yang anti mereka. Gue hidup di tengah-tengah pendukung mereka. Bahkan ketua mereka di sini sepupu gue. Udah paham betul watak gua seperti apa radikalnya. Cuman nggak dengan orang lemah, nggak. Kalau kalian pernah nggak diancam? Diancam pernah, akan saya datangi, akan saya satroni, akan begini, akan begitu, buat surat permintaan maaf. Gua diancam bawa AK-47 ke rumah, bawa senapan. Gua bilang bawa aja. Kalau nggak ada peluru minta nanti sama aku, biar ku kasih, ku bilang. Gue dalam masalah ini, gue dukung tesis Kiai Imad, gue serang mereka ini, si Bahar, si Riji. Ancamannya bukan surat persekusi, bukan cuma datangi minta maaf, bukan. Terang-terangan. Emang lu punya senjata? Gue nanya gitu. Kalau nggak radikal nggak mungkin gue nanya gitu. Perang aja kita yuk, gue bilang. Kalau memang lu punya senjata, gue kagak punya, gue bilang. Kalau memang lu punya senjata, coba dong buat video tembakin ke atas, dor, biar gue percaya. Kagak ada video sampai sekarang gue tengok. Akhirnya main belakang, nyari-nyari gue di belakang. Kalau ketemu mereka tuh, gue aja ngopi, bukannya ngopi, tancap gas. Mereka harus ngumpul rame-rame dulu, kayak kerumunan belatung tai. Jadi kita memang radikal ya, ikhwan ya.
radikal. Kita nggak suka licik, ngomongin di belakang. Banyak teman-teman nelpon gue bahas ini di belakang, nggak mau gue. Tanyalah sama mereka, gue bilang, bang, kalau mau ngomong kita di live aja yuk. Nggak baik ngomongin orang di belakang, ngomongin kejelekan si ini si itu di belakang. Nggak mau gue, ini udah depan, naik live kita. Oh, nggak usah lah katanya. Ya udah. Gue sama Bung Lubis teleponan, nggak pernah bahas mereka ini. Gue bahas yang lain-lain. Kalau mau bahas yuk di live. Konten ini. Tetapi ada aturan radikalnya. Bukan seenaknya. Makanya kita jangan terlena dengan pujian. Jangan terlalu memuji-muji. Uji dulu baru dipuji. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Hati-hati. Kau puji begini, kau puji begitu, besok jadi lawan. Apakah TIJ memuji-muji Kiai Imad berlebihan? Enggak. Gua mendukung tesisnya. Bukan Kiai Imadnya, tesisnya. Kiai Imad kapan saja bisa salah. Nanti kalau salah gue caci maki dia, gue telan lagi ludah gue sendiri yang udah gue lemparin ke aspal. Biasa aja, nggak usah berlebihan. Masya Allah beliau bermimpi Rasulullah, beliau utusan Rasul. Nggak usah, biasa aja. Jangan kayak perempuan. Jangan terlalu narsis. Jangan terlalu banyak mimpi, nanti dimintai pajak mimpi. Orang kalau udah ngomong sama kita nih, ini dalam kehidupan sehari-hari, saya cucu fulan yang hebat-hebat dia sebut sebagai keluarga dia. Di situ kita udah ngukur dia orang yang nggak punya power. Dia orang yang nggak punya kapasitas, sehingga harus nebeng sama kapasitas ataupun power. Datuknya, kalau memang datuknya, kadang-kadang bukan datuknya. Kalau ngomong itu bicara dengan apa yang kamu miliki, siapa kamu. Tanpa saya harus ngaku dulu dari keturunan ini biar dimuliakan. Ya nggak usah. Nanti orang juga bakal tahu sendiri kamu siapa. Kalau memang kamu punya terah keturunan ke sana. Dan itu bukan untuk membangga-banggakan diri. Yang kamu tunjukkan kamu siapa. Masalah datuk urusan nanti. TIJ cocok jadi tukang obat. Dari kemana aja bang? Nama gua aja TIJ. Tabib Iqbal Johar. Malah lu bilang cocok. Memang udah jadi. Bukan dicocok-cocokin. Gua memang tukang obat. Nah. Cuman gua nggak jual, gua kasih resep. Kapan selesainya bang? Makin rancu. Ya begitulah kehidupan. Jangankan di dalam perdebatan sosial media, di dalam peperangan pun itu terpecah-pecah kubu. Tidak semuanya cocok dengan salah satunya. Contoh di Palestina, pejuang Hamas dengan Fateh, dengan Jihad Islam, kan sempat terpecah-pecah. Imam mazhab aja beda-beda. Kenapa nggak disatukan? Kan begitu. Kalau menurut TIJ, apakah ada ciri-cirinya orang ketemu Nabi TIJ? Gak usah ketemu lah, mimpi aja lah. Biasanya orang yang gua percaya mimpi Nabi itu seorang ulama, seorang yang alim,
nggak pernah berdusta dalam hidupnya, baru kita percaya. Apalagi kalau orang nggak jelas nih ngaku-ngaku, boro-boro percaya, dengar pun gua malas. Nah, kemudian kita tanya ciri-ciri Nabi itu seperti apa. Kalau sekarang kan sudah masyhur, orang banyak bisa membaca dari dalil-dalil tentang ciri-ciri Nabi. Kalau dulu kita tanya gimana ciri-ciri Nabi, rambut putih, ubanan, jenggot, kumis begini kayak orang di film-film gitu. Nah itu udah salah. Bukan yang sekarang. Ya. Yang semua daripada maksudnya bulan 2, 3, 4. Kurang paham strategi ya bang. Saya nggak tahu. Mereka memang nggak punya strategi. Kalau kamu ingin menyerang orang-orang yang sering mengaku-ngaku dia sebagai cucu Nabi, ini itu segala macam, kamu jangan selipkan bahwa kamu juga cucu Nabi. Nanti itu akan menjadi bumerang buat kamu ya ikhwan dalam bermain. Terkadang kita harus menjatuhkan diri kita dulu untuk memenangkan sebuah pertempuran. Terkadang di mana kita harus menunjukkan kita bukan siapa-siapa, kita lemah di depan lawan. Ketika lawan menyerang, masuk perangkap dia. Ini nggak punya taktik sama sekali. Kebalikan, kalau kita lagi lemah, ketika kita menunjukkan kekuatan, disitulah lawan bisa mengendus. Kalau kita sedang lemah, dalam perang itu dipakai tuh. Kalau nggak rungkat tuh, nggak lama rungkat kita. Kalau lagi kuat, tunjukkan bahwa kita seolah-olah lemah. Ketika mereka masuk perangkap dia. Ketika kita lemah, tunjukkan bahwa kita kuat. Paham nggak maksudnya? Supaya tidak gampang musuh untuk menguasai. Kita caci maki datuk orang, kita serang datuk orang, kemudian tunjukkan datuk kita. Apalagi kalau bukan datuk kita, kita jadikan sebagai tumbal caci maki orang, sebagai bulan-bulanan orang lain. Itu nggak punya strategi. Gua bilang nggak punya strategi. Kita suruh orang tes DNA, suruh orang nunjukin kitab-kitab karena ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Lah ini ngaku sebagai cucu Wali Songo. Mana tes DNA-nya? Mana kitab-kitabnya? Tolong untuk si Ishak. Mana hasil tes DNA ente? Kalau itu standar kan selama ini? Standar nasab? Tunjukin dong. Oh nggak perlu lagi karena dia kan sangat. Mana? Intinya sekarang bukan ngaku-ngaku ya ikhwan, bukan mau ngaku ente siapa, bukan. Yang ente bahas apa? Udah ngaku keturunan ini kok halu. Malah jadi fitnah. Gue lihat banyak orang sekarang ngaku-ngaku dikit, dia cantolin ke wali yang ini, cantolin ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Cerita-cerita dongeng dia nisbatkan ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya jadi fitnah. Fitnahnya bukan ke dia doang, tapi ke Syekh Abdul Qadir Jailaninya juga imbas. Padahal dia ngonten. Yang kita lawan selama ini itu yang kita lawan selama ini. Hah? Kayak Habib-Habib cerita-cerita dongeng mereka. Kenapa gua ngakakin? Hah? Karena gua nggak mau itu wali difitnah sama dia. Nggak boleh seperti itu. Saran sih ya, gua nggak merintahin kalian, nggak. Siapa gua yang merintahin kalian? Jangan fitnah ulama, jangan fitnah wali. Kalau kita misalnya nggak suka sama sebuah statement, kebetulan statement itu dia kaitkan dengan seorang ulama, terus dia bilang kita pembenci yang ulama. Kalau ada statement-statement yang nggak benar misalnya, kita bilang kita nggak setuju dengan, dia bilang kita kafir, kan parah itu. Coba berpikir, yang kita kritik itu personal, yang kita kritik itu adalah statement dari seseorang, bukan berarti kita menolak kebenaran Islam. Ya sama aja kalian dengan gerombolan ini yang selama ini koar-koar, oh dia yang paling islami, dia mujahidin, dia pejuang. Ketika kita tentang, dia bilang kita membenci terhadap Islam, Islamofobia, menolak kebenaran Islam. Padahal yang kita kritik person, ya seorang muslim, bukan Islamnya yang kita kritik. Islam nggak mungkin kita kritik. Kenapa? Islam itu udah sempurna.
Kita sebagai umat muslim meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna di atas muka bumi ini. Sebagai muslim kita. Orang lain mau mengakui agamanya sebagai agama paling sempurna, itu hak orang lain sebagai pemeluknya. Kalau enggak kita yakini bahwa Islam sebagai agama yang paling benar, sebagai agama yang paling sempurna, ngapain kita di Islam? Toh enggak sempurna. Tapi seorang muslim itu enggak sempurna. Kenapa? Tidak terlepas dari yang namanya kesalahan, kesilapan, baik disengaja atau tidak. Dan juga seorang muslim itu ya bisa jadi ingkar. Jadi jangan lihat muslimnya, lihat Islamnya. Apa ini? Ngapain lu juga ngaku-ngaku Teku Lawak? Gua nggak ngaku Teku. Itu nama channel gua, nama Facebook gua Teku. Nggak ngaku gua, pernah gua ngaku? Enggak. Gini ngap. Gua itu bukan Teku palsu gua. Yang Teku itu datuk gua. Itu datuk gua yang Teku. Gua bukan. Nah, datuk gua, kemudian nenek, ya, istrinya datuk gua juga Cut. Nah, itu. Terus turun ke kakek gua. Bapak gua udah nggak ada Tekunya. Karena nggak lagi masa kerajaan. Nggak ngaku gua. Makanya gua singkat aja TIJ sekarang. Tabib aja lah, bukan Teku. Enggak, gua nggak ngaku Teku. Tenang. Kan cuman nama. Nama itu. Udah, apa lagi? Oh, mau lihat hasil tes DNA? Ada. Tes DNA TIJ. Tapi hasil di sana menjelaskan bahwa gua bukan pemakai narkoba. Tidak ada zat adiktif dalam tubuh gua, bukan masalah nasab ya. Nggak apa-apa. Ada lagi? Lu nggak tanam padi bang, belum musimnya ya? Udah tanam. Cuma nunggu hasil. TIJ itu bisa lu panjangin jadi Teku boleh. Oh, lu kagak srek, boleh jadi tabib juga, panggilnya bib. Boleh juga tani. Suka-suka hati lu. Makan siang ngap. Mulut gua nggak muat makan siang bib. Habib Fuad masa kecilnya pernah bertemu Nabi secara kasyaf. Dia kan nggak ngomong di depan publik. Artinya pembicaraan dia di belakang sah-sah aja itu, menurut gua. Kalau misalnya ngomong seperti itu sama teman-temannya di belakang curhat-curhatan nggak masalah. Tapi kalau udah di publik diumbar seperti itu yang lucu. Nggak salah. Lu mau ngomong seperti apapun di belakang nggak mempengaruhi orang lain, udah sah-sah aja tuh. Bang, beli kursi gaming. Gua rencana bukan kursi gaming bro, kursi DPR gua mau beli. Berapa? Di publik bang. Wah, kalau di publik gua kagak tahu, nggak pernah nonton. Nanti gua tonton dulu. Nah itu udah lain lagi itu. Ada videonya parah ya ikhwan. Dan gue nggak gampang percaya hal yang seperti itu. Bukan nggak percaya ada seperti itu, tapi nggak percaya kalau dia begitu.
Tuban, Jawa Timur hadir. Salam buat rekan-rekan Tuban semuanya. Dan ingat, kalau ada yang komentar begini, pengikut TIJ pecah, TIJ tidak punya pengikut. Di sini tuh sahabat-sahabat gua yang merasa, yang nggak merasa nggak apa-apa. Gua kagak punya pengikut. Nah, gua kagak bisa untuk diikuti. Dan itu sering gua bilang, jangan ngikutin gua. Gua orang paling nggak nyaman kalau diikuti. Nah, nggak ada pengikut, pengikut TIJ pecah. Lu ribut sama temen lu Puat gini gitu, gua kagak ribut dengan mereka. Ya gua akui mereka teman gua. Gua akui walaupun mereka nggak mengakui gua. Mereka adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita. Berbeda dengan mengaku Habib saudara kita. Nanti ditanya buku dari Robito, nggak bisa nunjukin kita. Jadi sahabat sebangsa dan setanah air, saudara sebangsa dan setanah air, saudara seiman dan seagama, udah. Biasa itu ribut sama temen. Emang ribut itu harus ya dengan musuh? Enggak, sama temen juga sering ribut. Gua paling sering ribut sama temen. Di pergaulan kita sering ribut, cuman setelah kita keluar dari zona tersebut, kita jadi kawan lagi. Makanya kita kurang dewasa dalam menyikapi. Ketika ada sanggahan dari orang lain, kita anggap itu merupakan cemoohan ataupun merupakan ledekan, merupakan hal yang membuat kita itu hancur gitu. Biasa itu. Apalagi kawan-kawan yang sering ikut dalam forum diskusi. Ribut-ribut di situ biasa itu. Habis itu keluar baikan lagi. Apa ini? Tenang Bang TJ, gebuk Cirebon Timur saja. Iya. Gua main tunggal, jadi nggak ngikut-ngikutin ini itu segala macam, nggak. Gua nggak ikut orang. Gue ikut tesis Kiai Imad, gue lihat tesisnya, oh ini ilmiah, ini bisa dipertanggungjawabkan, ini berdasarkan penelitian, gue ikut itu. Nggak ngikut. Misalnya gue ikut Kiai Imad, enggak. Gue nelpon pun kagak. Kalau gue pingin, gue nyari nomornya, dapat gue, cuman enggak. Biarlah gue ikuti tesisnya. Sejauh mana gue pingin lihat. Dan gue pingin lihat juga para habaib ini gimana mau membantah tesis tersebut. Teman sendiri buat konten kok malah digas. Berarti gue peduli dong sama temen gue. Kalau temen gue buat konten gue gas, jangankan Gus Fuad, Bung Lubis gue gas. Begitu juga Bung Lubis, digas juga gue. Kita bukan orang baper. Digas sama temen, lu kok serang gue? Enggak, kita seranglah. Masih ingat gue, kalian semua waktu TJ masuk penjara, gue gas-gasan sama Bung Lubis. TJ jangankan orang lain, gue sendiri gue roasting. Jangankan yang menempel di tubuh yang lain, yang menempel di tubuh gue aja gue roasting. Gue sendiri aja gue gas, apalagi orang lain. Cukup sudah Bang, panas-panas ya, panas. Lihat, Tuku Muda Kori pun gua gas, kalau perlu gua gas. Gua nggak milih-milih kalau gas aja. Karena gua tahu, misalnya gua gas Tuku Muda Kori, dia nggak marah. Gua gas, kayak kemarin kan gua gas dia. Habis gua gas dia telepon juga gua. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah.
mau bahas masalah itu. Saya bilang jangan kita bahas di belakang, nggak enak. Bahas-bahas depan aja, ngomongin orang di belakang gitu. Oh iya katanya. Akhirnya ngebahas kan sama Bung Lubis. Nah, naik dia di live Bung Lubis. Gitu kita, apa adanya aja. Gak usah munafik lah. Kalau kalau ngomong di depan dia nggak enak, berarti di belakang juga lebih nggak enak. Nggak enak lah gua ngomongin ini dia, keburukan dia di depan nih. Di belakang nih. Ya udah di depan juga nggak usah. Nggak enak. Lebih enak lagi kita ngomong itu, apalagi yang sifatnya seperti ini ya. Itu di depan, bukan di belakang. Nggak ada solusi di belakang. Bang Eri Pras nih. Jangankan orang lain, diri sendiri saya gas. Haha. Mantap Kang, jangan pandang. Oh iya, nggak pandang bulu. Kalau pandang bulu monyet lah menang. Hewan yang menang kalau pandang bulu, Bang. TJ makan siang dulu, nggak muat mulut gua makan siang, Bang. Gua makan nasi masih. Ntar kalau gua makan siang sakti gua. Nah, jadi begitu ya ikhwan. Kita harus lawan halu ini dari pihak manapun. Jangankan orang lain, bapak gua kritik walaupun abis itu gua digebukin dulu. Bapak gua nggak nerima kritik orangnya. Lagi baik-baik sama bapak gua ngomong. Selama ini ada nggak hal yang kurang berkenan bagi kalian? Ditanya sama bapak gua jawab. Paling nggak enak, habis pakai motor belum lama udah ditelepon suruh pulang. Gua curhat, gua bilang ke dia, gua kagak senang, saya kagak senang seperti itu Pak. Baru sebentar aja keluar udah disuruh pulang ngarit. Lagi nongkrong sama teman-teman, suruh pulang ngarit, suruh pulang ngeluarin sapi dari kandang, suruh pulang mandiin sapi. Itu nggak enak. Gua bilang sama bapak gua, langsung ngamuk bapak gua. Awal ditanya tadi apa yang nggak enak. Gua udah terbiasa dengan hal seperti itu ya ikhwan. Bapak gua itu lebih radikal dari gua lagi tuh. Kagak ada tawar menawar. Cuman nggak bisa lawan, kualat. Dan itu gue yakin kualat orang tua kita. Bapak ini gimana sih kok kayak nggak ada hati nurani, kagak pernah muda. Lagi nongkrong sama gebetan kok masa ditelepon. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Bapak gua gitu. Bapak gua roasting juga kan. Jangan kalian pikir apa, bapak gua udah meninggal, gua roasting juga. Jadi nggak boleh kan. Jadi selama ini kamu sudah saya besar, udah nggak enak itu. Jadi nggak boleh disuruh-suruh. Bukan gitu Pak, tapi lihat sikonnya dulu. Kadang lagi nongkrong, ditelepon ataupun disuruh pulang. Kan dulu nggak ada handphone, diamanahkan sama orang. Suruh pulang ya si abang dulu. Nggak enak gitu, saya seperti anak kecil dibuat. Oh jadi kamu sudah merasa dewasa sekarang. Kamu sudah merasa besar sekarang. Karena bagi orang tua kita, walaupun kita sebesar apapun, kita tetap dianggap sebagai anak kecil. Apa? Oh ternyata TJ bukan anak kandung bapaknya. Betul, 100% bukan. Yang ngandung gua emak gua, bukan bapak gua. Betul lu. Kalau lu yang ngandung lu bapak lu. Betul. Itu bukan bapak kandung gua, bukan. Maknya yang mak ngandung gua, bukan bapak. Betul. Setuju. Kalau lu bapak yang ngandung, keluarnya lewat mana? Lubang pantat. Bukan bapak kandung, mak kandung gua. Tapi kalau muka gua sama bapak gua itu nggak perlu dites DNA, udah kelihatan. Fotokopi. Mak gua itu induk cetak. Adik gua yang perempuan aja mirip bapak gua, nggak mirip mak gua. Kalau mirip mak gua, oh cantik kali kami, oi, putih ya kan, putih, muka tirus, ya kan, wah bibir merah, walaupun nggak pakai lipstik. Untung nggak mirip mak gua, mirip bapak. Yang dekat telepon ini tak ada, yang dekat ini. Yang dekat ini. Ada lagi dak, komen.
saya sudah cari. Nah, nih. Dikandung sama bapak dia. Gua dikandung sama mak gua. Itu pun kata mak gua nggak tahu. Ini yang tak ada pun. Ini kena cari ini satu, putih satu. Ini. Tapi sudah Bang TJ pernah offside juga sama bokap. Oh, parah gua dulu. Parah. Ini bulan 4 nih yang banyak. Cuman bapak gua jagoan. Parah, nggak bisa dilawan. Dari sini loh. Sekali kena berdarah ya, ikhwan ya. Nah, ini. Tapi gua sekarang kangen itu, bogem bapak gua kangen sekali gua. Kan itu hari saya cari ini bulan 7, bulan 8, bulan Pacaran sama janda, motor gua dirusak. Habis itu dia bawa ke bengkel sendiri. bulan 4. Nih. Samalah kita bang, sama. Kita sama-sama dikandung ibu, Ada, tapi bukan yang dikandung cari bapak. nomor ini, yang Kalau si Jasun tadi dikandung sama bapak dia. Jawabannya lumayan benar, saya akui. Jangan diakui bang, kebenaran itu nggak perlu diakui pun sudah terakui. Nah, kita tidak butuh pengakuan, apalagi sebuah kebenaran. Nah. Bulan 4. Kalau yang biru Gua dilibas pakai kabel listrik. Oma bapak lu parah. Gua digantung kepala ke bawah pakai caping tali pinggang itu, tahu? kalau yang lain sudah Yang Levi's yang gambar kuda lari itu rame-rame itu. Nah, itu kena di sini, kena di badan gua. Hah? Biru-biru. Dia banyak tambah lah. Dan gua bangga. Habis diajar bapak gua. Bulan 4. Dapat ganja dari mana kata bapak gua? Digantung kepala ke bawah, disebat pakai tali pinggang, dipegang bagian ujung tali pinggang, bagian kepala besi itu kena kuningan. Dapat bibit ganja dari mana? Dia nemu ladang ganja gua di kamar mandi yang belum jadi, gua kasih lantai di atas, gua tanam itu ganja. Dapat bibit ganja dari mana? Gua bilang gini, ada kawan di sekolah Banyak. Lah kan itu. keluarin tangannya, gua ambil, gua nggak tahu siapa, kan nggak logis alasan gua. Kalau yang Siapa temanmu itu? Nggak tahu orangnya, pokoknya dia sororkan tangan lewat jendela, saya ambil bibitnya, saya bawa pulang, saya tanam. ada dekat stable. Kurang ngajar, bohong, dusta. Makanya gua trauma kalau berbohong ya ikhwan. Ini. Trauma gua, sampai sekarang trauma kalau berbohong. Makanya gua nggak berani bohong, takut disebat sama bapak gua. Ini ada satu keping ada di sini saja. Apalagi neraka nanti. 15, 54. Kalau bahasa Aceh suruh jero coju, dia sodorkan tangan, gua ambil, saya ambil. Masa gitu? Iya. Cari yang mana? Itu bapak gua ya ikhwan ya. Bapak kalian bagus ya. Bapak gua bagus sekali juga, itu yang bikin kenangan indah. Kalau hari Minggu gua nggak nyuci sampai jam 10, itu baju gua ditaruh di tempat sampah. Kemudian diolesi minyak bensin tuh, minyak tanah. Nggak dibakar aja, bau minyak tanahnya capek kita ngilangin. Hah? Jam 10 kau belum nyuci, ntar lagi lagi nonton Doraemon. Nah, ini ada Power Rangers kata gua. Hah? Kapan? Nonton Doraemon dulu katanya. Udah, ya, nonton Doraemon ya, bagus. Diambil keranjang baju kotor itu, taruh ke tempat sampah, diolesi minyak tanah. Ya sampai 10 ya. Sampai 10. Adik gua lambat, bakar semua. Itu yang bikin kita kangen orang tua ya ikhwan. Gak berani ngelawan, kita takut kualat. Betul memang. Kualat kita, pertama kualatnya gak dapat jajan. Kedua motor gak dikasih. Keren kan bapak gua? Keren. Bulan 6 ke bulan 4. Bulan 4 April. Ya sama Bang Puma. Rindu banget. Gua akhir-akhir ini sering mimpi bapak gua. Nggak perlu cerita juga kan? Kangen gua sama dia. Nah, selama handphone ada, gua sengaja dibeliin handphone sama bapak gua dulu biar bisa nelpon.
Sehari itu sampai 15 kali ditelepon sama bapak gua. Pagi, siang, begitu gua keluar dari rumah, sering kali ditelepon. Mak gua jarang nelpon, bapak gua yang paling sering nelpon. Lagi ngapain? Yang dicari nomor ini. Lagi kerja apa? Ada, tak tahu. Udah makan? Kalau nggak makan matilah. Ditanyain begini kok dijawab begitu. Oh udah. Kadang waktu itu kita kesel. Bentar-bentar ditelepon, bentar-bentar ditelepon. Cuma nanyain kabar. Ada yang boleh, Bos. Ada, tapi tak boleh dicari nomornya ini. Pas kecelakaan bukan kabar gua ditanyain motor. Motor gimana? Aman. Oh, alhamdulillah. Baru ditanyain gua, kamu? Alhamdulillah baik. Bagus. Tuh, bapak gua. Agak lain memang ya, agak lain. Pak, kecelakaan nih. Di mana? Di alun-alun kota ini. Oh, motornya gimana? Aman. Dalam hati gua, mak, kok nggak gua ditanyain. Habis itu baru nanyain. Oh, kalau kamu? Ya aman. Nggak masuk rumah sakit? Nggak usah. Langsung pulang. Masuk dalam masalah besar. Itu ya ikhwan. Ada lagi? Bapak kalian gimana? Gara-gara Jasun nih. Nanyain bapak kandung. Bukan bapak yang ngandung gua. Nggak ada yang macam mana lah benda. Itu gitu, tak ada. Kangen apa ping Teh Yuli? Teh Yuli kangen. Teh Yuli udah berangkat teman-teman. Kita tunggu Teh Yuli pulang ya. Tak bawa ladang lagi nih. Ada tuh Jasun di atas. Agak jelas komennya, nggak gua baca. Itu tahun lepas, Pak. Starbucks dijajah. Udah cukup? 1 jam 24 menit udah. 1 jam setengah. Enak ngisap ganja sama ya yang beb. Gua kalau ngisap ganja dulu sendiri di kebun. Nggak bawa orang. Enggak. Dulu ya zaman jahiliyah dulu masih kecil. Masih SMP itu. Gua nanam sendiri, panen sendiri buat ngemastiin barangnya bagus apa enggak, gua hisap dulu. Enggak mabuk. Gua waktu itu belum tahu kalau ganja itu dilarang penyalahgunaannya. Gua tahu memang dilarang sama sekali waktu itu. Lanjut tidur mimpi indah, siap. Kalian nggak tahu kan kalau di Aceh itu ganja nggak tumbuh sendiri kalau nggak ditanamin. Itu bohong kalau ada bilang tumbuh sendiri, nggak. Itu pasti sabotase manusia tuh ditanam itu, nggak tumbuh sendiri di hutan dia. Dia sensitif, bijinya itu dimakan semut. Ganja halal bang, diharamkan oleh ulama, maka haramlah bagi kita. Dulu leluhur kami dijadikan sebagai bahan baku rempah itu. Itu salah satu bahan rempah. Bukan untuk dihisap dengan rokok. Begitu ya ikhwan. Itu batang ganja lebih besar dari ini. 3 bulan panen, 6 bulan belum panen, setahun belum panen, udah segini. Apa lagi mau kalian tanya? Apa lagi mau kalian tanya? Masalah ganja apa? Tanyalah. Kalau sekarang nggak seperti dulu. Kalau sekarang nggak bisa. Waktu kecil saya masih surganya ganja di kampung saya, tapi sembunyi-sembunyi juga.
Kalau kedapatan sama kakek saya hancur, bukan cuma saya, orang lain pun hancur. Kalau kecubung gimana? Gua enggak. Itu mungkin alternatif di tempat kalian karena nggak ada ganja. Itu dah seambil pun saya punya tu pun. Cuti itu. Batangnya bikin apa bang? Bikin perapian bang. Banyak tu. Bapak Bang TJ bagus banget cara mendidik anaknya karena itu membuat si anak bisa hidup mandiri. Wah, lu bilang gitu dulu gua, aduh nyesal gua. Dulu pernah gua mikir gini, nyesal gua dilahirkan di keluarga ini. Kenapa? Telat bangun gua disiram. Mentang-mentang bapak gua doyan olahraga. Kalau kita nggak bangun, wow, bam. Hei bangun udah subuh. Potong pendek lagi. Ntar. Woi, udah subuh. Ya, udah subuh yang kedua kali dia ke belakang tuh. Balik lagi sekali lagi sambil bawa ember. Woi, udah subuh. Ntar lagi zas. Aduh, bangun-bangun pagi udah basah. Belum berangkat sekolah, nyiapin dulu, jemur kasur, taruh kasur di luar. Itu bapak gua tuh. Keren banget bapak gue. Sekarang gue baru sadar dia keren banget. Dulu gue pikir, aduh, tersiksa sekali saya hidup di rumah ini. Ya. Kalau ngambek itu tidurnya di tumpukan pasir dulu. Nggak mau tidur di rumah saudara, rumah tetangga, enggak. Gue tidurnya di rumah, di tumpukan pasir. Habis itu ketika orang rumah udah berangkat, baru gue nyari celah buat bisa ke dapur makan. Terus ikannya pun gua colek sedikit aja, gua tutupin lagi pakai apa sambal atau gulai ikan ya, gua tutup lagi biar nggak ketahuan gua makan, biar sedih mereka. Sekarang baru gua sadar itu semua indah sekali ya ikhwan. Pulang-pulang malam minggu gua diizinin pulang. Gua SMA itu malam minggu cuman diizinin pulang SMA. Diizinin keluar. Cuman malam minggu, pulang-pulang malam minggu gue tuh harus nyari pohon belimbing hulu dulu, bersihin kuku, bawa rokok. Bapak gue kan nggak ngerokok, kalau ketahuan gue ngerokok habis gue dihajar. Oh nggak peduli mau jam 2 malam, mau jam 3 malam, pokoknya hajar. Kalau ketahuan ngerokok. Oh, dihack. Roasting kori juga bang. Udah, ente lambat. Sekarang kebahagiaan itu hanya bisa tinggal kenangan ya ikhwan ya. Bapaknya kerja apa? Mana paten? Bapak kalian kerja apa? Mana paten? Bapak gua kerja ngarit. Bapak gua petani, kemudian pengusaha roti dan juga pengusaha obat. Bapak gua. Nah, pernah kesandung kasus juga. Gara-gara obat. Bukan obat ilegal ya, maksudnya bukan obat dibeli terus dioplos, bukan, memang bikin sendiri. Nah, bikin sendiri dengan ramuan herbal. Jadi dibuat merek, kenal dia di situ, dilapor sama pesaing. Nah, gondol ke kantor polisi bapak gua. Bapak gua sering masuk penjara, makanya pas kalian bilang TJ masuk penjara gini, gua ya biasa aja gua, bapak gua sering datang ke penjara jenguin bapak gua. Yang paling aneh bapak gua ditelepon, "Pak, mau dibawain apa?" Mau dibawain kopi, mau dibawain nasi apa? Enggak, mamamu kau bawa. Emak disuruh bawa. Gua bawa emak gua, hari ini gua bawa emak gua. Besok gua bawa mama tiri gua. Dia nggak minta macam-macam, nggak nyusahin. Itu bapak gua tuh. Pengen sekali ngobrol sama mama kau di sini. Nah, udah gua bawa.
Bang TJ, kenapa banyak warga Rohingya diusir di Aceh? Bukan diusir Bang, tidak diterima Bang. Karena sudah sering mereka datang kemari, sudah pernah akhirnya nanti kabur, buat ricuh, jadi nggak nyaman. Gitu, nggak tenang, nggak tertib, nggak menerima, mereka nggak patuh aturan ketika sudah lama di sini. Jadi trauma seperti itu, kejadian seperti itu membuat masyarakat daripada jadi masalah mending ditolak aja, bukan diusir. Kalau diusir kan langsung diusir, nggak boleh, nggak boleh. Ini dikasih makan, dikasih minum, keperluan bayi dikasih, baru diantar ke kapal lagi. Bukan diusir semena-mena begitu, nggak. Itu manusia juga, apalagi sesama muslim. Nggak seperti itu juga. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, mereka nggak bisa diatur. Kalau sudah nyaman, sudah tenang, nggak bisa diatur. Nah, pengalaman lah teman-teman di Malaysia tahu. Kita nggak mengatakan ras, suku, segala macam, memang nggak bisa diatur. Nah, gitu, nggak diusir, cuman nggak diterima, baik dari pihak masyarakatnya, pemerintahnya, nggak bisa. Apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini, masyarakat kita juga banyak yang kekurangan. Pahamlah situasi di Indonesia hari ini. Jadi boro-boro untuk menampung ribuan imigran dari negeri lain, untuk kita sendiri aja masih susah gitu. Ya. Jadi begitu, bukan diusir ya Ikhwan. Seharusnya si Bahar dong yang koar-koar waktu itu mau bela Rohingya, kenapa nggak dia jemput? Di Aceh udah berapa kali tuh sampai dibuat penampungan, lari mereka. Saya nggak berbicara ke arah politis ya, maksudnya memang sengaja digitukan supaya mereka bisa dapat suaka di Amerika. Nah, dari sini nanti dipindahin ke sana, datang lagi ke sini, pindahin ke sana. Itu aja kerjaan kita. Seharusnya diambil itu oleh si Bahar, kemudian ditaruh di pondok dia, nanti udah lama di situ jadi inhabit. Dan paling susahnya kalau orang Rohingya itu udah lama tinggal di sini, kemudian berbaur, kita nggak kenal lagi. Kalau ngomong baru tahu dia bukan orang Aceh, soalnya kan muka-muka yang sama ya kan, banyakan sama gitu. Antara pengungsi dengan lokal sama. Susah. Udah cukup. Ini rata-rata kayak Aldo. Kalau Aldo di situ nggak tahu kita. Bang, berarti saudaranya ada berapa? Seharusnya kami berapa ya? Saya 1.004, satu Mama Tiri ada 3. Berarti ada 7. Ada yang meninggal 3 orang. Rame kami. Kirim aja ke Jakarta bang. Udah ke Jakarta nggak ada yang terima waktu itu di awal-awal mereka berangkat dari Myanmar, nggak ada yang nerima di Jakarta. Waktu itu kan di Aceh yang diterima. Ke Malaysia nggak diterima, ke daerah lain nggak diterima. Ke Aceh baru diterima. Waktu itu. Oh, papanya Bang TJ istrinya 25. Cuman yang bertahan 2. Dan sama kita dekat. Mama Tiri semua dekat. Terus Bang TJ istrinya berapa? Nggak dijual.
Kok kepo kali Mbak Rina? Yang nanya-nanya itulah. Rolling. Cocok kalau para habib yang mengasihi para warga. Seharusnya gitu kan, mereka paling kental sekali kalau demo. Dan itu bisa dijadikan ladang dawir tuh kalau mau. Nampung mereka nyari ladang dawir. Gue nanya pribadi nih ya, gue nampak kurus nggak? Gue udah diet nih, ada nggak perubahan? Kemarin kebanyakan makan kualat habaib, gemuk gue jadinya. Nampak nggak kurus sedikit? Nampak ya? Ini request Teh Yuli biar nggak terlalu gemuk. Enggak bang, ya aduh, jawab yang enak lah. Sedang ya, sedang. Masih sama, aduh. Nggak ada perubahan sedikit pun. Kemarin kau udah gini gua. Masih tetap. Jawabnya yang enak lah, tapi yang jujur. Gimana tuh? Jawabannya yang enak didengar tapi jujur. Tembem bang, oh iya. Sama aja. Nena. Timbangan 90 kilo kemarin, sekarang udah turun dikit. Timbangan 90 kilo. Oke, teman-teman, saya izin pamit dulu. Sudah 1,5 jam menemani kalian semua. Insya Allah nanti sore ya, kalau nggak ada halangan apa-apa, kita live lagi. Saya mau mandi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.